Shalom, selamat sore, salam sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemirsa TVRI Kaltara yang terkasih dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya ingin percaya kasih dan anugerah Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita semua. Dan terpujilah nama Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan yang baik ini dalam program Cinta Kasih. Masih bersama saya, Firsta Susan Ferdiani. Hari ini saya berada di Gereja Kemah Injil Indonesia GKI Jemaat Tengkapak, dan sudah bersama saya hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu Bapak Pendeta Injianto Agang STH. Shalom Pak. Shalom. Sehat Pak? Oh, amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat. Bagaimana aktivitas hari-hari ini Pak? Ya, lancar, seperti seperti biasa. Ya. Sudah mulai normal setelah COVID nih Pak. Iya. Baik. Jadi yang akan disampaikan dalam penyampaian firman Tuhan hari ini, temanya apa Pak? Ya, temanya yang kita akan renungkan pada kesempatan ini itu melayani bagi sesama manusia. Itu adalah kita melayani Tuhan sebenarnya. Baik. Ya. Kalau Bapak mau menyapa pemirsa di rumah, silakan. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara pemirsa. Kita bersyukur kita dapat bertemu kembali dalam acara dalam program Cinta Kasih ya di TVRI Kaltara ini. Ya, puji Tuhan. Baik. Dan nats firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25 mulai ayat 31 sampai 46. Baik. 31 sampai 46 Pak ya. Baik, izinkan saya akan membacakannya untuk kita. Pemirsa TVRI Kaltara, yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan hari ini mengenai melayani bagi sesama manusia adalah melayani Tuhan, yaitu dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ayat yang ke-41. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dari dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan dasar firman Tuhan hari ini. Silakan Pak untuk menjelaskannya. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengar pembacaan firman Tuhan untuk meneguhkan dan mengingatkan kita kembali melayani bagi sesama manusia adalah
melayani Tuhan. Ya, mungkin kita bertanya dengan, oh, mengapa harus demikian? Ya, kita akan kembali kepada firman Tuhan yang kita sudah dengar dalam pembacaan oleh Mbak Susan tadi. Ya, dalam ayat yang ke-45, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Nah, di sini kita lihat kebenaran firman Tuhan. Berarti apa yang kita lakukan bagi saudara-saudara kita, ya berarti kita tidak melakukannya bagi Tuhan. Ya, makanya dalam penghakiman terakhir dikatakan dalam nas pembacaan ada pemisahan. Ya, ada dikatakan pemisahan, ada kambing, ada bagian, ada juga dikatakan domba, itu orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, untuk kepada kelompok manusia yang di sebelah kanan, yang dikatakan domba itu ya, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah berkata, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ya, ini perkataan Allah sendiri kepada orang yang hidup bagi Kristus, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, alasan Allah berkata demikian, ya jawabannya dalam ayat yang ke-35 dan 36, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, ini perkataan Tuhan kepada orang yang di sebelah kanannya. Diibaratkan tadi orang itu domba, orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tidak tinggal diam orang di sebelah kanan. Ya, mereka menanggapi apa yang Yesus katakan. Mereka katakan, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, telanjang, sakit, dalam penjara. Mereka merasa tidak pernah memberi diri untuk melakukan pekerjaan Tuhan tentu secara langsung. Ya, mereka pikir Tuhan langsung turun dari surga, saya datang mengunjungi kamu. Mereka pikir seperti itu. Tapi kembali kepada firman Tuhan, apa yang kita lakukan bagi sesama kita manusia, berarti itu sudah kita melayani Tuhan. Ya, memang kita akan melayani Tuhan di surga kelak, tetapi kita tidak tahu versi bagaimana model kita melayani. Tapi firman Tuhan sesuai dengan kitab suci yang kita imani, ya kita melayani Tuhan itu lewat kita melayani bagi sesama kita manusia. Ya, untuk itu Yesus menggunakan simbol sebagai tanda untuk membedakan milik Allah dari yang bukan milik Allah. Itu seperti yang saya katakan tadi, di sebelah kiri itu kambing, ibaratnya dikatakan kambing, di sebelah kanan itu adalah domba, itu orang yang benar yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Berarti Pak, dalam konteks firman Tuhan ini ada dua kelompok yang dimaksud Pak ya? Iya. Jadi tadi tuh kambing atau domba, yang di sebelah kanan, yang di sebelah kanan domba ya, sebelah kiri adalah kambing. Itu menyimbolkan di masa kini tentang siapa Pak? Ya, itu dikatakan di sebelah kiri itu kambing ya, itu orang yang belum menerima dan tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pemisah antara itu. Baik, sedangkan yang kanan yang sudah. Ya sudah, itu ibaratnya Yesus. Domba tadi yang sudah menerima Yesus. Ya. Baik. Ya, Pak, ini ada kurang lebih 31 sampai 46, ini ada yang panjang ya. Tapi kemudian Tuhan membagikannya menjadi dua kelompok besar untuk menjelaskan tentang pelayanan. Tadi di poin pertama, melayani Tuhan, melayani manusia berarti sama dengan itu, poin yang pertama. Ya. Yang poin yang berikutnya? Poin yang berikut itu mengenai
kelompok yang di sebelah kiri kelompok itu ya, yang poin pertama itu mengenai kelompok yang sebelah kanan. Oh baik. Sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini, Pak, kita akan jeda sesaat. Baik, pemirsa TVRI Kaltara yang terkasih, kita akan jeda sesaat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Cinta Kasih. Semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Tes. Wahai engkau, di masa pandemi ini, berjuanglah. Apakah engkau akan berdiam diri? Apakah engkau hanya sembunyi? Lihat isi dompetmu. Oh no. Cek saldo token listrikmu. Cek isi lemari dapurmu. Sadari tanggunganmu. Berusahalah, belajarlah, bekerjalah ketika sehat tenagamu. Tapi ingat, prokes, prokes, prokes. Semangatlah, jangan menyerah, tetaplah teguh. Bangkitlah di tengah pandemi ini, bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Kode 2 posisi. Siap, kode 1. Kode 2 di posisi. Ganti. Siapkan barangnya. Temui saya di lokasi yang kita sepakati ya. Cepat. Siap, kode 1. Segera disiapkan. RT. Barangnya dipagar. Berjuang Isoman, tidak pernah membiarkan mereka yang berjuang melawan COVID-19. Yeay! Pemirsa TVRI Kaltara yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Cinta Kasih. Dan hari ini dari GKII Jemaat Tengkapa, kami masih mengajak Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 tentang melayani bagi sesama manusia adalah melayani Tuhan. Dan penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Injendra. Silakan Pak. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Kita melihat kembali kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca. Ya, mereka menganggap bahwa Tuhan langsung dari surga datang ke dunia untuk turun dalam bentuk Tuhan. Ya, blok gitu kan. Saya datang, ya, datang ke rumah pas makan atau pas bagaimana kita layani. Itu maksudnya orang benar itu. Makanya mereka bilang dalam ayat berikutnya, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing
atau telanjang, sakit, dalam penjara. Ya, untuk itu Yesus menggunakan hal itu memberitahukan kepada mereka bahwa apa yang mereka sudah lakukan berarti mereka sudah melayani Tuhan lewat pelayanan apa yang mereka lakukan bagi sesama manusia. Ya, jadi Raja menjawab kepada domba-domba atau orang yang percaya kepada Yesus, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu berikan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan atau memberi atau melakukannya untuk aku. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-40. Berarti apa yang kita lakukan bagi sesama kita, baik orang yang paling hina sekalipun, berarti kita sudah melakukannya bagi Tuhan. Ya, ternyata taat melayani sesama dalam arti tidak pilih-pilih dalam kita melayani bagi sesama kita manusia. Hal ini yang mungkin kalau kita lihat sangat gampang, tetapi karena kita pikir masih membeda-bedakan, itu yang membuat kita sulit untuk melakukan apa yang kebenaran firman Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi artinya melayani Tuhan tidak hanya di dalam gereja, ya, betul, di depan mimbar gitu Pak ya, tetapi juga kepada sesama manusia, tanpa memandang status, agama, dan perbedaan lainnya Pak ya. Baik. Oke, puji Tuhan. Nah, perlu saya ingatkan juga, tegaskan untuk kita untuk melayani, untuk melakukan sesuatu bagi sesama kita manusia. Ya, perbuatan baik atau kita melakukan bagi sesama bukan untuk mencari jalan masuk surga. Ya, beda juga dengan kita. Karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan itu sempurna, keselamatan yang Tuhan berikan. Untuk kalau kita mengkaitkannya dengan kalau saya melakukan bagi sesama manusia, memberi dengan perbuatan baik, amal ibadah untuk mencari selamat, ya itu sudah salah. Jadi, mengapa saya katakan salah? Karena Tuhan sudah memberikan yang 100% keselamatan yang dijamin ya lewat dirinya sendiri bagi kita. Jadi hal yang kita lakukan bagi sesama manusia itu adalah bukti ungkapan syukur bahwa keselamatan yang kita sudah miliki di dalam Yesus. Artinya ketika kita berbagi, berbuat baik dengan sesama, kemudian melakukan seperti yang Tuhan katakan melayani sesama, itu adalah contoh kasih kita kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah kasih bagi kita dalam karya keselamatannya, begitu Pak ya? Baik, jadi itu adalah otomatis harus kita lakukan. Bukan untuk mencari jalan keselamatan, tapi itu karena buah dari keselamatan yang sudah kita terima, begitu Pak. Baik. Kita kembali lihat yang poin yang kedua, kelompok manusia di sebelah kiri, ya. Karena kita sudah mendengar, melihat bagaimana Tuhan memberitahukan kepada kelompok di sebelah kanan bahwa kita melayani bagi sesama manusia, berarti kita sudah melayani Tuhan. Jadi kelompok di sebelah kiri atau kelompok manusia di sebelah kiri, firman Tuhan katakan, raja tersebut akan berkata, "Enyalah kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Alangkah celakanya andai kata kita ada di dalam orang-orang yang ada di sebelah kiri. Tapi firman Tuhan, ya, jadi orang di sebelah kiri memberi tanggapan, ya. Bila mana kami melihat engkau lapar atau haus, orang asing, telanjang, sakit, dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Karena mereka mengira, kapan Tuhan datang? Mengapa Tuhan bilang, kamu harus melayani orang yang di penjara, orang asing sekalipun? Ya, mereka beri tanggapan, ya, bila mana kami melihat engkau. Mereka pikir seperti yang sudah disampaikan tadi ya, Tuhan langsung turun gitu ya. Pikiran mereka seperti itu. Ya, mereka pikir seperti itu dalam ayat yang ke-44. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Yesus sudah mengidentifikasikan dirinya dengan mereka yang miskin dan kita anggap yang paling hina, siapakah kita yang merasa terlalu tinggi untuk melayani kita sesama kita manusia? Jadi kalau seperti itu, sudah pasti bagi orang yang masih memikir hal yang demikian, itu sudah pasti bahwa mereka belum hidup bagi Kristus, dalam arti belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Nah, pada saat itulah keadilan Allah dinyatakan sebagaimana di dalam ayat yang terakhir dikatakan, ya mereka akan mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan dalam kehidupan mereka pada hari kelak pada penghakiman terakhir. Baik. Itu yang menjadi kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan hari ini, Pak ya. Dan sebelum menutup kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Silahkan Pak Pendeta. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau Allah pemilik kehidupan, pemilik firman, yang selalu mengingatkan kami, memberkati kehidupan kami. Apa yang sudah kami dengar pada saat ini, agar kami diteguhkan, agar apa yang kami lakukan bagi sesama manusia, berarti itu bukti bahwa kami mengasihi dan melayani Tuhan Sang Raja kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan bagi kami, untuk kami mampu melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak, Ibu, Saudari, pemirsa TVRI yang terkasih, dimanapun Anda berada, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini, yang menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam program Cinta Kasih kali ini. Kami yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi dapat menjadi berkat dan kekuatan baru. Sekali lagi terima kasih Pak untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga untuk jemaat di GKI Tengkapak. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Sekali lagi saya Firsa Susan Ferdiani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali di program kita berikutnya. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Sampai jumpa.